sekalian, ini mohon perhatikan. Yang berikut adalah soal bencana non alam. Virus corona yang tahun ini telah melanda bangsa ini dan termasuk kita di Maluku Utara. Dan antisipasi meskipun di halaman tengah belum ada PDP, dan paling tidak kita harus lakukan langkah-langkah kebijakan sebagaimana arahan pemerintah pusat. Bila kita canangkan anggaran, kita katit anggaran bersama DPRD 11 miliar 400. Dan sejauh ini saudara sekalian, saya tidak boleh dengan anggaran sebesar ini jangan ada yang mengeluh. Petugas-petugas kesehatan di lapangan jangan sampai ada yang mengeluh. Hak-haknya harus segera kita laksanakan. Jangan ada yang mengeluh. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Perangkat Daerah dan Musrembang Kabupaten Halmahera Tengah dengan tema peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah Medan 15 April 2020 dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin lillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, di pagi hari Engkau himpunkan berkumpul di tempat ini dalam hajatan mengikuti kegiatan pembukaan Musrembang di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2020. Untuk itu ya Allah, limpahkan sifat kasih dan maha penyayang kepada kami agar kegiatan ini mendapat hidayah hanya kepadamu. Kami meminta dan menghindar. Wa qina adzabannar walhamdulillah
dalam rangka mengikuti acara forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musrembang APD tahun anggaran 2020 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan secara rutin di tiap tahun dengan pendekatan bottom up dan partisipasi dari tingkat desa, kecamatan, lalu kemudian hari ini di tingkat kabupaten dan provinsi, selanjutnya di tingkat nasional, untuk disinkronisasi dan atau dikombinasi secara top down dengan program kegiatan strategis terkait urusan wajib pemerintah yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 nanti serta pokok-pokok pikiran DPRD. Hadirin yang berbahagia, bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan bermutu serta terjangkau sebagai misi keempat dalam dokumen RKPD 2021, maka pada forum ini saya menyampaikan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, kualitas hidup dan daya saing SDM. Sumber daya manusia yang meliputi perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, serta pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Terhadap perspektif ini, saudara sekalian, saya ingin lebih menukik pada hal-hal yang menjadi pengalaman empirik kita, khusus instansi terkait, Dinas Pendidikan, Bapelitbangda, Badan Pengelola Keuangan, bahwa tanggung jawab untuk mendorong terciptanya sebuah sistem pendidikan yang baik dan berkualitas ini tentu menjadi tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada institusi pendidikan. Ya, saya berharap di forum ini, saudara sekalian, di forum RKPD ini, termasuk ujung tombak pemerintahan para camat yang hadir pada hari ini, untuk lebih jauh melihat tentang substansi daripada kepentingan musrembang ini, bahwa tidak sekedar kita menelurkan gagasan-gagasan baru atau tidak sekedar kita menoreh catatan baru dalam rangka program 2021, tapi lebih jauh daripada itu adalah bagaimana pengalaman empirik 2 tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun sebelumnya, terhadap prestasi dan dedikasi di bidang pendidikan kita ini yang mengalami kemerosotan. Contoh, guru yang tidak pernah hadir di sekolah, aparatur yang tidak pernah membaca, aparatur sipil negara yang tidak pernah peduli terhadap dimensi-dimensi edukasi dan pendidikan. Bagaimana kita bicara tentang pendekatan akselerasi, peningkatan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan, sementara di pihak kita sebagai pemangku kepentingan ini tidak memberi contoh yang baik atau alergi terhadap dunia sains dan teknologi, atau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengakses. Bagaimana pemerintahan ini menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat? Bagaimana kita menjadikan atau melahirkan posisi kita sebagai
leader dan contoh di masyarakat, sementara perilaku kita tidak mencerminkan itu. Di depan mata kita ini, di tetangga kantor ini ada pembangunan atau ada bangunan institusi yang namanya pendidikan komunitas. Yang saya juga jarang melihat diskusi-diskusi oleh kita terhadap bagaimana pengembangan pendidikan ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan kemudian anak tidak peduli soal ini sangat disesalkan. Bagaimana mau bicara lebih lanjut? Sementara hal-hal yang menjadi substansi dan kepentingan publik ini Anda tidak peduli. Ada dua institusi yang bertanggung jawab soal ini. Apakah di bidang keuangan atau bidang pendidikan yang tidak peduli? Karena pembahasan itu secara sistematis dibahas bersama pendidikan, Bapeda dan keuangan. Untuk tanaman hortikultura, pangan hortikultura, ada keladi, ada pisang. Ya, kalau pisang yang kita makan di pasar ini kan kita pisang yang reguler biasa, bukan industri. Kita tidak punya hamparan 10 hektar terhadap pasar pisang, pohon pisang. Nggak ada. Di Halmahera ini nggak ada. Ini nggak ada. Pisang yang kita bisa tanam seleluasa tanpa mengenal bentuk daripada kostum tanah. Kita tidak punya hektar tanah pisang. Jangan cerita pisang bebek mulu sana. Bicara ini pisang tanah sudah. Bicara pisang sepatu sudah. Pisang raja yang hari-hari orang konsumsi. Itu yang kita terbikin. Kita cerita itu bebek mulu sana. Ini yang harus kita lakukan sekalian. Harus kita dapat. Kemerdekaan pangan yang kita canangkan hari ini oleh Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa harus ada kemerdekaan dan kedaulatan pangan. Dan kedaulatan pangan tidak hanya mengandalkan beras. Lapangan pangan lokal yang menjadi penting. Karena ini sesuai dengan karakter masyarakat. Kita kandang jagung di daerah Wale dan Kobe. Itu saja yang kita lakukan. Kemudian sektor-sektor tradisional seperti pangan, kedelai, lagi keladi, daso, kasbi, rupa-rupa macam kayak. Iya, kan bisa tidak ini. Saya minta saudara sekalian, tolong ini. Lalu kemudian saudara sekalian ini mohon perhatikan. Yang berikut adalah soal bencana non alam. Virus corona yang tahun ini telah melanda bangsa ini dan termasuk kita di Maluku Utara. Dan antisipasi meskipun di Halmahera Tengah belum ada PDP, dan paling tidak kita harus lakukan langkah-langkah kebijakan sebagaimana arahan pemerintah pusat. Bila kita canangkan anggaran, kita katit anggaran bersama DPRD 11,4 miliar. Dan sejauh ini saya sekalian, saya tidak boleh dengan anggaran sebesar ini jangan ada yang mengeluh. Petugas-petugas kesehatan di lapangan jangan sampai ada yang mengeluh. Hak-haknya harus segera kita laksanakan. Jangan ada yang mengeluh. Bagaimana kita di sini? Orang di GP di pelabuhan, orang di Wedasada di pelabuhan, orang di Wedasada di Kalimoriana tanpa henti. Kita boleh tidur enak tapi anak-anak lapangan tidak tidur. Di petani sana, di sana. Tolong pikirkan itu. Kalau ada dinas yang teknis yang terkait belum meminta, paling tidak user di atas ini dan sekalian para asisten paling ingatkan ke dinas yang bersangkutan, ingatkan ke saya Pak Wakil, Pak Bupati, setengah anak-anak di lapangan dong, kita lihat dong macam suaka, ya coba tanya dinas. Dinas dia bilang dia belum minta, dia kenapa? Nah model itu. Ya, saya minta ini, tolong diperhatikan. Catat itu Mas Eka yang tidak hari-hari begini. Ini sangat penting ini acara ini. Bagaimana tidak mengecewakan?
bupati, wakil bupati setiap kunjungan mengecek kondisi proyek. Di saat yang sama direksi dan PPK tidak ada di tempat. Dan progresnya tidak seperti yang grafik yang direncanakan. Progresnya kadang-kadang menukik ke bawah, kadang-kadang landai, kadang-kadang merata, dan tidak sesuai dengan progres capaian grafik yang ditetapkan dalam prestasi kerja. Ini butuh peran kesatuan daripada seluruh tim SKPD. Kepala Dinas PU tidak boleh bekerja sendiri. Ada asisten bidang ekonomi, ada sekda, ada badan pengelola keuangan, ada para camat. Harus mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan agar hambatan-hambatan di dalam proses perjalanan proyek itu dapat teratasi secara bersama. Jangan menjadi proyek sendiri, tidak bisa, proyek pemerintah. Dan tidak ada proyek PU, yang ada adalah proyek pemerintah daerah. Ini harus dimengerti. Karena itu saya butuh camat-camat ini diperankan dengan mendelegasikan sejumlah urusan bupati kepada mereka yang telah kita lakukan pada tahun kemarin. Tolong kepala-kepala SKPD wujudkan ini. Jalan yang belum, jembatan yang belum, koordinasi kepada para camat. Saya yakin kalau ini diberikan peran kepada para camat, seluruh hal-hal yang menjadi kebutuhan daerah ini dapat tercapai. Daripada perjalanan para dinas ini ke seluruh wilayah yang hanya satu hari yang tidak mampu mengcover. Ini yang kita maksudkan untuk bagaimana caranya setelah data itu menjadi penting untuk menjadi besetting kebijakan pembangunan. Jangan kita bicara banyak, tapi perwujudan komitmen ini kita tidak lakukan. Banyak pidato, banyak diskusi. Mungkin para camat-camat juga tidak pernah mengunjungi sekolah. Ada camat yang lain yang peduli sekolah, datang, peduli kesehatan, datang ke puskesmas. Mungkin ada camat lain yang tidak tahu terhadap itu. Saudara sekalian, masalah yang paling pokok ini adalah perilaku birokrasi yang terjebak pada kerja sektor. Kerja masing-masing, kerja tidak tanpa koordinasi. Kerja seakan-akan ini urusan saya dan itu urusan orang lain. Padahal Anda adalah pelayan. Pelayan yang terbagi tugas. Tugas-tugas ini terdistribusi dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Melaksanakan tugas bupati yang dibagi kepada saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Jadi jangan mengada sendiri. Kalau tidak mengerti, kepala SKPD yang tidak mengerti segera datang bertanya dan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Jangan berpikir sendiri sampai mati. Hanya pemimpin yang tidak peduli kalau kondisi model begitu yang melahirkan. Itu adalah indikasi-indikasi dan karakter daripada pemimpin dari unit itu. Kita sudah lakukan ini dan tinggal bagaimana meningkatkan capaian-capaian prestasi dan progres pembangunan. Soal multi-air di Pulau GB yang memberi akses kepada seluruh kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi. Jalan tani kita bangun di GB, di Patani, di Wedan. Bagaimana kita meningkatkan? Membuka isolasi jalan antar desa di seluruh wilayah Patani. Hari ini memasuki tahun kedua dan progresnya ada yang membanggakan dan progres yang lainnya memang belum membanggakan. Mengakhiri sambutan ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada yang terhormat Wakil Ketua DPR Bapak Hayum Anake bersama Bung Ahlan Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah serta seluruh anggota DPRD yang belum berkesempatan hadir, kepada pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhai setiap langkah dan aktivitas kita semua.
Saudara sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan Musrembang tingkat kabupaten dan forum RKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Hamad Tengah tahun 2021 dengan tema peningkatan SDM yang berkualitas dan berdasar untuk mendukung pembangunan daerah yang baik, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.